Betul ya? Berarti betul tadi yang Ibu ngomong pembangunan. Benar. Namanya membangun, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Menggambar proyek bukan? Proyek tadinya kosong, nggak ada gambarnya. Si anak bikin gambar bulat, proyek nggak? Proyek. Berhasil dia, berhasil membuat gambar bulat. Itu ya. Kemudian inquiry. Inquiry itu apa sih, Bu? Mencari pengetahuan. Dia mau gambar bulat itu pasti dia mikir dulu ya, Bu. Apa sih yang bulat ya di sini? Oh, itu bulat, itu bulat, itu bulat. Kan gitu. Itu inquiry. Bulat itu seperti apa? Oh, gak ada garisnya. Gak ada garisnya, gak ada sudutnya. Garisnya bulat aja, gak ada ujungnya. Itu namanya bulat. Itu dia mencari. Apa saja yang bulat, dia udah lihat, udah tahu, udah bisa menjelaskan. Itu inquiry. Padahal cuma menggambar, tapi kok bisa jadi proyek, gitu ya. Kemudian pemecahan masalah. Kenapa dia menggambarnya bulat? Karena ibu guru memberikan pilihan. Silahkan anak-anak menggambar dari bentuk geometri. Salah satunya bentuk geometri itu ada yang namanya lingkaran. Dia berpikir, geometri kan ada lingkaran, segi 4, segi 3. Tapi di sini banyaknya yang bulat semua nih. Aku lebih gampang untuk menggambar bulat. Dia bikinlah bulat itu lingkaran. Itu pemecahan masalah. Kemudian pembelajaran terintegrasi. Setelah tadi dia menggambar, dia langsung cocokkan bulat. Oh, kipas angin. Dia tulis kipas angin bulat. Atau minimal dia sebutkan, Bu Guru, aku gambar kipas angin dong. Bu Guru, aku gambar donat. Semua yang dia gambar berbentuk lingkaran atau bulat. Itu namanya terintegrasi. Dicocokkan, disambungkan dengan kontekstualnya, nyatanya seperti apa. Itu pembelajaran berbasis proyek. Berarti susah apa gampang? Gampang. Jadi jangan berpikirnya, oh proyek itu bikin apa yang besar-besar. Merunwe atau batur mah cenah ada modal nage halaman luas, aya kandang embena, aya rumput, aya kayu, jadi gampang menyen proyek. Urang mah hesek kelas urang leutik. Padahal ternyata pembelajaran berbasis proyek itu sederhana, hanya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, tapi disertai proses mencari pengetahuan, juga dikaitkan dengan pemecahan masalah, juga dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang kemudian akhirnya mengembangkan semua aspek perkembangan. Itu namanya pembelajaran berbasis proyek. Berarti mulai sekarang ganti mindsetnya. Misalnya judul nama menggambar, Bu, tapi kita bikin proyek membuat lukisan misalnya. Kan lukisan itu dasarnya dari apa? Dari gambar kan? Iya. Atau misalnya gampang, sebetulnya cuma puzzle. Kita bikin proyek menyusun kepingan puzzle apa misalnya. Di judulnya ku ibu dibikin yang keren. Kemudian pelaksanaannya ibu ikutin langkah-langkahnya. Jadi ada langkahnya, Bu, ada sintaknya. Itu perbedaannya dengan kegiatan yang berdiri sendiri. Kalau menggambar ya menggambar, nggak ada mau apa dulu nggak ditetapkan. Tapi kalau dengan berbasis proyek atau berbasis masalah atau ada desainnya, berarti harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama langkahnya apa? Tema dan topik. Bu, nanti di sekolah penggerak ya, Bu. Sedikit info ya. Kemarin saya terima diklat kurikulum sekolah penggerak. Otomatis liar. Pantesan yang jadi sekolah penggerak itu nggak sembarangan. Ya, kalau kepala sekolahnya belum sanggup, belum boleh. Karena apa? Isinya ya, Bu. Jadi nanti ganti semua. KI, KD,
jadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran diturunkan lagi nanti jadi apa-apa. Itu tugas sekolah penggerak nanti. Gitu ya. Jadi Aina ulawak hayang. Selamat ya Bu Tiwi. Bu Tiwi jadi. Nanti deh pokoknya kalau udah ngalamin pasti mau ngalamun. Aina orang ngalamun lah we. Gitu ya Bu. Tema dan topik. Kita nentuin tema aja masih harus kene apa ya? Cek di buku diriku kabeh. Padahal itu boleh diturunkan jadi topik. Gitu ya. Misalnya dari tema diriku, kita mah nggak pakai diriku. Aku anak soleh. Tema kita aku anak soleh. Padahal maksudnya ke diriku juga. Tapi karena kita sekolah berbasis Islam, gitu ya, kita ganti jadi aku anak soleh misalnya. Boleh. Itu namanya tema dan topik. Tema masih besar, turunkan jadi topik. Ya, misalnya buah-buahan kan masih luas. Bu, saya mah nggak mau ngebahas semua. Pokoknya saya maunya buah cecenet misalnya. Berarti ambil topiknya cecenet. Geus teu apaleunnya budak ayeuna ku cecenet. Tapi ditajur aya keneh. Angkat itu jadi topik. Jadi ketika dia nanti bicara di kota di Bogor, dia tahu yang namanya buah cecenet. Orang Bogor maroloho naon. Itu namanya kreatif. Cuma dia yang bisa. Daya jual Bu. Jus cecenet. Pasti rame-rame orang pada beli. Apaan sih keponya? Akhirnya jadi viral. Jus cecenet. Itu gara-gara topik yang ibu angkat yang ada di wilayah ibu yang berbeda dari yang lain. Jadi cari yang lain Bu, ulah yang sarua wae. Kemudian apalagi Bu? Nih, ada langkahnya ya. Kegiatannya mudah. Mulailah dengan pertanyaan esensial. Tadi ibu udah tema topiknya cecenetnya. Nah, ibu ikutin nih langkah-langkahnya. Yang pertama, ibu tanya dulu teman-teman anak-anak ibu. Apa yang kalian ketahui tentang buah cecenet? Krik datinya namun. Tapi orang tajur mah apalen. Bu, ayana di leuweung. Bu, sarua jeung urang ditangkil, Bu. Anak saya itu apa tuh buah-buahan dari hutan? Kan termasuk cecenet ya. Gitu. Adanya di hutan. Bu, bentuknya bulat, Bu rasanya manis gitu ya. Dia yang sebutin semuanya bla 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 bla. Jadi pertanyaan ibu jangan gini. Ini apa? Ya, kalau dia jawabnya cherry, salah. Tomat, salah. Ibu tuh mau mana cecenet gitu ya. Cecenet leutik kan? Terus naon dia cuman kan cherry mirip ya, cherry, seri mirip. Apalagi yang dia jawab, oh iya takoka, salah. Naon dia lenca, salah gitu ya. Ternyata jawabannya cecenet. Akhirnya semuanya jadi salah. Karena udah salah, udahan. Dadah, nggak mau lagi belajar. Berarti pertanyaannya diganti. Jangan apa ini, tapi apa yang kalian ketahui tentang ini? Jawab bulat. Budak nempokan bentuknya, pasti dia jawabnya bulat. Warnanya hijau. Budak nempokan warnana, pasti jawabnya hijau. Bener tuh? Bener. Mau jawab bulat? Bener. Mau jawab hijau? Bener. Buah Bu Guru, mau jawab buah bener tuh? Bener. Kecil Bu Guru, mau jawab kecil bener tuh? Bener. Buat main pepeletokan bener tuh? Bener, bisa kena ya? Ada di sebelah rumah aku? Bener. Ditanam sama Mang Ujang? Bener. Ya, jadi walaupun jawaban dia melantur kemana, tapi semua jawaban itu bisa benar. Itu adalah pertanyaan terbuka yang harus kita mulai pada saat di awal mau menentukan proyek, gitu ya. Tuh udah. Terus nanti mendesain rencana proyek, menentukan jenis proyek apa yang akan dilakukan. Guru mendiskusikan kegiatan main kepada anak sesuai dengan tema hasil putusan taburan tubuh. Bikin kegiatannya aja harus kita sepakati dengan anak. Sayang, hari ini kan kita punya cecenet ya. Kira-kira enaknya dipakai main apa ya? Gitu. Walaupun ibu udah merancang nih, tadi malam mau ini, tapi tanya dulu. Dan nanti budaknya malah nggak jawab
jawabnya kan nyahuan ya. Pas gini, apa ya Bu Guru? Wah gimana ya kalau kita bikin kebun buah cecenet gitu. Ya kan gitu ya. Kan sepakat tuh jadinya. Ada yang satu nggak mau, Bu Guru aku nggak mau ah. Kenapa emangnya? Kalau berkebun kan kotor Bu Guru, aku maunya bikin jus cecenet aja. Oke boleh gitu ya. Nanti kita tulis kebun cecenet, jus cecenet gitunya. Ditulis pakai pilih. Jadi anak-anak mau yang mana nih proyeknya? Oh kelompok ini mau berkebun cecenet, kelompok ini mau jus cecenet. Tas sajam teken budak sina main eta ngaranna proyek. Itu ya. Mendesain rencana. Kemudian pengerjaan proyek. Ada yang dikerjakannya di kelas. Sekelas semuanya keluar berkebun cecenet. Eta ngaranna proyek kelas. Kalau dibagi kelompok kayak tadi, karena ada yang nggak mau berkebun ya, kata dia kalau berkebun kotor. Jadi dia pengennya bikin jusnya, berarti kelompoknya dibagi 2. Itu namanya proyek kelompok. Tapi ada juga ternyata anak-anak beda-beda semua. Bu, setiap anak beda-beda minatnya nih. Akhirnya jadi proyek individu gitu ya. Misalnya mengumpulkan buah cecenet, Bu Guru aku mau sendiri ah. Soalnya nanti kalau kebagian kan buat aku semua. Kan budak kayak gitunya. Jangan dilarang dulu, biarin aja dulu. Biar nanti dia baru mengerti arti kerjasama. Kan kalau dia sendiri dia capek. Gurulingan sorangannya. Capek enggak? Capek. Makanya kita bareng-bareng ya bikinnya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi biar dia ngalamin sendiri. Itu proyek individu. Jadi ada 3, ada kelas, kelompok, dan individu. Kemudian waktunya disesuaikan dengan minat anak. Kalau kayak bikin jus 1 jam cukup ya? Cukup gak? Cukup. Bikin kebun 1 jam cukup gak? Bikin kebun. Jadi dia mau teh macul heula di luar nih, terus nanam dulu. Cukup gak kalau cuma 1 jam? Gak cukup ya. Sampai dia tumbuh harus butuh waktu berapa? 2 bulan, 3 bulan misalnya. Boleh, proyek itu boleh berkepanjangan. Hari ini misalnya membajak tanahnya dulu dipaculan lah, sajam teh maculan tanah. Besok kita tanam bibitnya. Besok kita siram terus saja. Jadi proyek itu bisa berjalan sampai sebulan, 2 bulan, sampai memang ada hasilnya, gitu ya. Jadi boleh yang jangka pendek, boleh juga jangka panjang. Tidak harus selalu jangka panjang, abang-abang proyek 3 bulan, 4 bulan terganti-ganti, gitu ya. Tidak juga, disesuaikan dengan kegiatannya yang dipilih dan minat anaknya. Kemudian diskusikan alat dan bahan. Tanya sama anak-anak pakai apa ya nak, gitu ya. Di sini dicontohkan adanya luspat. Kenapa luspat? Karena luspat ini lebih memungkinkan adanya kreativitas. Karena Bu Guru tidak memberi contoh dan tidak ada yang sifatnya permanen. Semuanya bisa diganti. Misalnya 1 menit ada ini sama ini, dia bikin TV, misalnya kata dia teh. Kayak berubah pikiran. Ganti. Jadi walkie-talkie misalnya gitu. Ganti lagi. Jembatan misalnya gitu. Itu luspat. Makanya luspat itu tidak pakai lem, tidak bersifat permanen. Semuanya hanya disusun dan bisa dilepas kembali. Karena memungkinkan kreativitas anak itu terus berjalan. Anu can kreatif cuma diginiin doang. Jalan Bu Guru, kata anak teh. Bu Guru tanya, wow kalau jalannya kayak gitu, gimana ya kalau misalnya ada truk besar lewat? Gak muat ya, cek maneh teh ya. Jadi gimana dong? Ya udah deh, aku tambahin jalanan kan jadi akhirnya berkembang. Nah tugas Bu Guru itu kasih pengembangan ide berupa tantangan. Kalau dia bikinnya cuma kan budak anu hayang ya punya aya botol teh menara. Dah. Terus ibu gimana mancingnya? Wah gimana ya kalau tiba-tiba terjadi gempa, gitu ya? Ibu goyok-goyok tuh sama jalan. Bu Guru mah kan jadi jatuh. Wah jadi gimana dong biar nggak jatuh? Udah deh, kalau gitu aku bikinnya kayak ini. Nah nanti kan dia ganti lagi, nambah lagi, sampai akhirnya pemikirannya berkembang. Itu tugasnya Bu Guru. Makanya lebih mudah pakai media luspat.
Gitu. Udah mah gampang dicarinya, gampang didapat, bisa dirubah-rubah, aman buat anak-anak, gitu kan? Tidak ada modalnya. Coba kalau misalnya ibu beli BOP pakai uang beli APS semua, berapa puluh juta yang ibu habiskan. Mau diketok-ketoknya akhirnya APN-nya dipajang doang. Ya, karena takut rusak. Tapi kalau kayak gini, nggak boleh loba bu di depan. Udah aja sebelum ini, yuk kita cari botol botol plastik di depan, dia nyari dulu misalnya, seperti itu ya. Itu contoh media yang dibutuhkan ketika mau mendapat berbasis proyek. Kemudian pengembangan, pertanyaan terbuka dan bla 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 bla, semuanya dibaca. Nanti akan dibahas oleh kelompok yang kedua. Ya, sekilas cukup ya penjelasannya ya. Kami dari kelompok 2 ada ibunya, ada saya sendiri dari anak Maria Tulisa dari TKI Terhalus Mania, ada Ibu Lutfiah dari KBH Hari, ada Bu Alfi dari TK Robani, ada Ibu Ami dari Pakut Amanah, ada Ibu Siti Marwa dari KB Bahadur Jana, ada Ibu Sri Afriani dari KB Kembang Harapan, ada Ibu Linda Rosida dari KB Gusman, ada Ibu Us Musniawa dari KB Dharma Pertiwi, ada Ibu Yanti Safitri dari Pakut Imami, dan yang terakhir ada Ibu Eli Fahri dari KB Kembang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelompok 2 akan menampilkan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sudah diperkenalkan oleh pembawa acara akan memaparkan tentang pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek sebetulnya pada dasarnya kita semua juga saya yakin ya tiap-tiap PAUD atau TK sudah pernah melaksanakannya ya dalam entah itu berbentuk kelompok ataupun individu ya. Itu jadi sudah hampir semuanya saya rasa sudah pernah mencoba untuk melakukan. Nah, tinggal mungkin nanti secara terprogram itu kita akan tanyakan ke Bu juga kira-kira yang efektif bagaimana untuk pembagian ataupun untuk penyelesaian kedua pembelajaran ini Bu ya, nantinya kan yang harus perlu dibimbing kembali supaya kita dapat mengerjakannya dengan lebih sistematis, lebih terprogram gitu ya ke depannya. Nah, ini tentang pembelajaran berbasis proyek di sini kalau dari pengertiannya yaitu pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pendekatan pembelajaran melalui bermain. Pasti karena ini menyangkut anak-anak ya, pada dasarnya mereka memang senang dengan belajar sambil bermain. Jadi berdasarkan prinsip, jadi bermain di sini berdasarkan prinsip konstruktivitas. Jadi ada anak membangun pengetahuan baru. Ya. Yang kedua inquiry, pemecahan masalah dan pembelajaran terintegrasi. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini kita dapat maknai sebagai kegiatan ya, yang dilakukan oleh anak dengan mengeksplorasi secara mendalam berbagai media, berbagai aktivitas berkreasi yang menggunakan berbagai bahan atau material terbuka. Mungkin untuk kesempatan hari ini kita akan terbatas waktu, terbatas bahan juga. Nanti kita akan coba dengan apa yang kita mampu lakukan untuk penjelasan pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, adapun untuk pembelajaran berbasis proyek ini kita harus memperhatikan ya aspek-aspek dari perkembangan anak. Ya, di sini harus memperhatikan bagaimana anak-anak itu sendiri karakteristiknya ya alamiahnya anak-anak ini. Yang pertama unik ya, spontan, aktif, memiliki rentang perhatian yang pendek, menyukai kebebasan dalam belajar, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ini harus kita perhatikan ya, karena tanpa kita perhatikan karakteristik ini anak-anak tidak akan mendapatkan hal yang tidak mendapatkan hasil pembelajaran yang baik ya kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya mungkin untuk mengapa pembelajaran berbasis proyek ini perlu, ya ini dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah
Yang kedua, untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, untuk melatih anak berpikir fleksibel. Keempat, mengurangi masalah perilaku di kelas. Yang kelima, melatih berpikir tingkat tinggi, mengembangkan keterampilan sosial dan mengembangkan kemandirian anak. Nah, bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini? Ya, kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ini pun yang mungkin pernah dilakukan teman-teman semuanya, dari mulai proyek merawat tanaman, ya ada di sekitar sekolah, proyek merancang kandang atau membuat kandang, proyek membuat buku cerita, proyek eksperimen menyimpan penyerapan air berwarna dari bunga, ya. Itu mungkin beberapa kegiatan proyek yang mungkin pernah kita semuanya mencoba kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana langkah pembelajaran berbasis proyek? Ya, ini harus memulai dengan pertanyaan yang esensial, pertanyaan yang mendasar kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga tergali ya kemampuan mereka, terus terevaluasi ya kemampuan mereka di dalam berpikir mereka. Itu perlu kita lakukan atau memancing dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat memancing kemampuan mereka, kemampuan anak-anak. Dan tidak lupa pula kita mendesain rencana proyeknya, ya, desain rencana proyek. Nah, di sini mungkin dicontohkan di dalam materi yang saya sampaikan dengan NoSmart mungkin lebih efektif ya untuk tergalinya pembelajaran proyek. Selanjutnya untuk refleksi proyek. Nah, itu mungkin sebagai guru kita harus bisa juga menggali bagaimana kemampuan anak-anak ya terhadap karya yang mereka buat. Ya, di sini diskusi tentang refleksi proyek anak-anak sendiri, itu bagaimana kita mampu mengomunikasikan hasil proyek anak ini supaya mereka juga memahami apa yang menjadi pekerjaan atau permainan mereka hari itu. Terus mengajak juga kepada anak ya bagaimana mereka mampu mengungkapkan pengalaman yang mereka rasakan ketika mereka melakukan proyek tersebut. Nah, di sini terus kemampuan kita juga sebagai guru juga harus mampu berdiskusi bersama anak-anak mengenai tentang lanjut kita, bagaimana tentang proyek yang dibuatnya hari itu. Mungkin itu dulu untuk penjelasan hari ini tentang pembelajaran berbasis proyek. Kita akan coba untuk penampilan simulasinya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Langsung praktek aja ya. Di sini prakteknya sama Ibu Amin. Mau bikin dulu yang berdiri. Siap ya? Aku pohon mangga yang besar, ini batangku, ini dahanku. Jika aku ditebang, aku pun tumbang. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Batang ditebang, krek krek krek. Besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Anak soleh siap, Allahu Akbar. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Tanggalnya tanggal berapa dia tahu? Tanggal 31. Bulan ini bulan apa? Ayo. Desember tahun 2021. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Oh iya. Teman-teman, tahu nggak hari ini temanya kita tentang apa? Nggak tahu. Belum kasih tahu temanya tentang tanaman. Tentang apa? Tanaman. Apa sih yang kalian ketahui tentang tanaman? Pohon. Pohon. Ada apa lagi? Ada buahnya, Ada buahnya. ada dahannya, Ada dahannya. ada akarnya. Ada akarnya kayak tadi
Tapi kita sekarang mau membuat proyek bunga atau membuat bunga. Iya, siapa sih yang nyiptain bunga? Allah. Ada yang tahu macam-macam jenis bunga? Mawar, ada matahari. Mama ada Bu, bunga melati. Bunga melati, apalagi coba ada yang tahu? Bunga matahari. Bunga matahari. Coba kita sebutin siapa yang tahu, nanti Bu Guru pakai tepukan ya. Nanti satu-satu jawab, oke? Ya. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama bunga-bunga. Dimulai dari kamu. Bunga matahari. Matahari. Melati. Bunga anggrek. Tulip. Tulip. Apa ya Bu? Ayo, di rumah punya bunga apa? Punya. Nggak punya bunga? Nanti sama mamanya beli ya. Suruh beli aja mamanya biar rumahnya cantik. Kamu? Matahari. Matahari. Oh sama kayak aku. Oh, sama. Apa lagi? Bunga Kamboja. Kamboja. Apa ya? Ayo, coba pikir. Bunga sepatu. Sepatu. Bunga sepatu, iya. Terus? Kenanga. Kenanga. Apa ya? Ayo coba pikir di rumah punya apa? Apa ayo? Punya bunga. Gak punya bunga juga. Bu, di rumah aku banyak bunganya, Bu. Nanti minta ya. Boleh. Kan tadi sudah menyebutkan macam-macam bunga. Udah ya? Sekarang kita mau belajar membuat bunga, tapi dari kertas. Siapa yang sudah bisa? Ada yang bisa? Belum. Mau diajarin? Ya udah, nanti Bu Guru ajarin ya. Sekarang Bu Guru kasih satu-satu kertasnya. Coba kasih satu. Siapa yang belum dapat? Ayo, coba teman-teman lihat. Ini bentuk kertasnya bentuknya apa? Kotak, Bu. Persegi. Persegi seperti apa? Persegi ada benda apa yang bentuknya persegi? Meja. Meja. Terus apa lagi? Buku. Buku. Apa lagi? Pintu. Terus Jam di rumahku, Bu. jam. Jam di rumahku. Oh, jam, iya. Terus habis ini kita lipat menjadi dua dari sisi atas sama sisi bawah piring ya. Kita lipat jadi dua. Oh, jadi bentuk segitiga, Oh Bu. iya, jadi segitiga. Gimana Bu ini caranya? Oh, yang ini dilurusin ya. Ya. Udah bentuk? Coba buka lagi, bisa nggak? Bisa. Di tengahnya ada garis nggak? Ada. Ada. Ayo kita lipat lagi ya. Kita lipat lagi. Udah? Udah semua? Udah, Bu. Udah. Ini bentuknya apa ya? Segitiga lagi. Segitiga. Coba benda apa yang bentuknya segitiga ya? Apa ya? Apa yuk? Genteng, Bu. Genteng atau atap rumah. Terus? Apa lagi ayo? Ayo. Yang suka gantung baju? Apa? Gantung? Baju. Gantungan. Sama apa lagi coba? Ayo. Apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada, Bu. Oh, ya udah. Ada, Bu. Sekarang kita lipat. Ya. Kita lipat jadi dua lagi. Jadi dua. Oke, dilipat jadi dua. Sudah? Sudah. Ada garisnya enggak? Oh, belum. Dilurusin. Ya. Udah? Udah. Kita buka lagi. Ada garisnya enggak di tengah-tengah? Ada. Nah, sekarang garisnya kita yang sebelah sini, kita tarik ke sebelah sini. Nah, kita lipat. Ada yang nggak bisa? Ada yang bisa? Oh, yang ini. Satu dulu. Bu, ini seperti ini. Oh iya, betul. Dilurusin ya. Nah, udah? Ini sudah, Bu. Ini yang benar. Oh, benar. Iya. Begini, Bu. Ini salah. Coba sekali lagi. Ya, yang ini tarik ke sini. Nih, bisa? Bisa ya. Satunya coba dilipat sendiri tanpa Bu Guru. Bisa nggak? Gimana, Bu? Gimana ini? Iya. Nah, dilurusin, dilurusin. Iya, punya aku udah. Udah? Iya. Semua? Udah, aku udah. Udah.
coba ini ada berapa buletannya? Ada 3. Ada 3. Terus ini kenapa bolong ini? Ini Bu, dia udah berguguran. Oh, jatuh. Ketemu latihnya kalau udah lepas satu-satu. Oh, satu-satu. Kenapa ya bisa lepas? Karena gak disiram sama Ya, nggak disiram, sayang banget. kering, kena panas. Nanti kalau ada di rumah bunganya mekar lagi harus disiram ya. Iya, udah selesai. Nah, ini udah jadi bunga apa coba? Namanya segitiga, Bu. Iya betul. Segitiga. Emang Iya. ada bunga segitiga? Ada. Ini bunga apa? Ada yang tahu? Bunga Ini namanya bunga tulip. Batu. Ini udah bunganya. Biar bisa berdiri dikasih apa? Ayo. batang. Batang, pintar. Bu Guru udah punya batang. Nanti kita tempelin bersama-sama ya. Ya, Bu Guru kasih satu-satu. Nah. Dah. Satu lagi. Yaudah, Bu Guru sobekin dulu ya. Dah. Nih. Masukin. Dimasukin. Oh, ini Bu namanya apa ini tadi? Itu bak. Ini gimana ini? Lah. Gimana ini? Oh, yang Suasananya? ini. Yang ini dimasuk. Oh, dibuka lagi. Iya, dibuka dulu. Biar bisa masuk. Oh iya betul, ini pintar. Ini gimana ini pasangnya? Itu kebalik saya. Oh iya, gitu. Iya. Iya. Oh, Bu Guru kok batang aku miring ya? kok miring, bisa miring? Oh, ininya. Nah, sudah? Udah bener, Bu. Coba. Ini kenapa ya ini masih belum makan? Oh belum makan. Supaya bisa makan kayak gimana ya? Harus gimana ya? Siram Bu. Harus disiram pintar. Terus? Matahari, Bu. Harus ada sinar matahari. Kasih pupuk pintar. Nanti minggu depan kita praktek menanam bunga ya. Udah. Coba kumpulin bunganya di sini tengah. Ini punya siapa? Nanti dikasih nama ya, biar nggak ketukar ya. Coba kita rangkai, bisa nggak? Lagi susun. Nah. Jadi buket. Siapa yang mau? Aku. Nanti Bu Guru kasih kalau udah pulang ya. Kenapa nggak mau? Aku nggak suka bunga. Bener. Oh, udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya. Nanti kita sudah membuat bunga, tahu jenis-jenis bunga, siapa yang nyiptain bunga. Gimana perasaannya hari ini teman-teman? Senang gitu. Tadi sudah menunjukkan hasilnya. Siapa yang mau pulang? Siapa yang mau pulang? Aku. Ayo duduk yang rapi. Siapa yang mau pulang? Aku. Ayo duduk yang rapi. Proyek kelas dikelompokkan saja. Nanti kita tanya dulu, kelompok ini misalnya mau bikin bunga apa, kan jawabannya beda-beda. Bunga matahari, bunga ini, oh sekarang kelompok bunga matahari yang mana? Kan pasti ada yang minatnya sama. Kelompokkan, tetap tugas Bu Guru hanya memfasilitasi dengan media dan bahan-bahan. Sisanya caranya biar anak sendiri yang menentukan gitu ya. Kemudian kalau proyek kelas, nah ini bisa lebih besar. Misalnya kita buat taman bunga di dalam kelas. Kira-kira bunga apa saja yang ada ya anak-anak? Bu, bunga matahari. Oke. Berarti kelompokmu bikin bunga matahari ya. Nanti disatukan. Mau di mana nih bikinnya? Misalnya di sudut itu. Nanti ini bunga mataharinya ini sampai jadi taman bunga seperti itu ya. Jadi berarti di sini yang harus kita perhatikan, intervensi dari guru jangan terlalu banyak. Kita bebaskan mereka mau bentuknya bunganya seperti apa. Kayak makanya tadi kan ada yang nggak mirip, kok ini nggak mirip gitu. Padahal itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mau dia bikin bunganya segitiga, mau bikin segi empat, arek di wall-wall, sama-sama di wall-wall ya bulat, bere gagal nih bunga, bisa juga gitu ya. Semua bisa dengan berbagai cara ya. Jadi tadi proyeknya mungkin sudah kelihatan, hanya diferensiasinya atau apa ya, inti atau kelebihan dari proyek itu sendiri belum ketemu, masih sama dengan
pembelajaran biasa kayak klasikal aja, ya enggak? Kayak udah aja dipandu di depan sama bu guru kan sama aja, gitu ya. Jadi usahakan ibu guru sedikit intervensi, membantu dengan sedikit. Kan tadi sudah dijelaskan di awal, yang diferensiasi, ada yang bantuannya harus banyak karena dia belum bisa, ada yang memang sedang-sedang saja, ada yang memang tidak usah dibantu sama sekali. Bu guru aku udah bisa, biar dia yang ngatur, dia ketua proyeknya, bahkan boleh dipilih. Ketua proyek, siapa yang mau jadi ketua proyeknya? Aku, kan ada anak dominan ya, nggak mau sama bu guru juga beda, bu guru juga salah gitu ya, dia inginnya dia. Nah itu boleh dijadikan pemimpin proyeknya, jadi lebih otentik nanti hasilnya, ya. Bisa dipahami? Saya insya Allah ya. Ya, kasih tepuk good job yuk, tepuk good job. G-double-O, G-double-O, G-double-O-D, G-O-B, G-double-O-D, G-O-B, good job, good job, good job, good job, yeay. Anak itu dia nggak mau, dia tuh nggak mau buat bunga ya. Terus gurunya bilang, oh ya sudah. Apakah jawabannya itu cukup? Ataukah ada lagi? Kita harus menjawab apa? Ya, oke sip. Berarti ibu memperhatikan ya. Bagus. Tadi ada yang bilang, bu aku nggak mau bikin bunga. Oh ya sudah. Nah kita berikan pilihan. Jadi kamu mau bikin apa sayang? Aku maunya bikin kandang kelinci. Oh iya. Kamu pernah lihat ada, misalnya kita mau mengarahkan mereka ke taman bunga ya. Ada kelinci di taman bunga. Iya, di taman bunga waktu aku jalan-jalan ke sana ada kandang kelinci. Oke, berarti hari ini taman bunga kita punya kandang kelinci, misalnya gitu boleh. Jadi terus bu, sebisa mungkin mereka harus punya produk, karena itu pula yang nanti akan jadi bahan kita untuk melakukan penilaian. Kalau kita diamkan, berarti dia nggak dapat apa-apa dong gitu ya. Sedangkan kegiatan kita memang terbatas pada tema bunga tersebut atau tema taman tersebut. Nah kita tanya saja, jadi kamu mau apa? Nah makanya di dalam model pembelajaran di kelas dengan kelompok kita punya sudut pengaman kan, gitu ya. Nah nanti dia nggak mau apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain. Guru aku nggak mau bikin bunga, aku nggak mau bikin kandang kelinci, aku nggak mau bikin apapun, pokoknya aku nggak mau ikutan misalnya. Nah kita boleh sediakan sudut pengaman yang memang dia mau. Jadi kakak maunya apa? Mau main balok? Iya ya udah, persilahkan main balok dia di sudut sana. Nanti ketika dia sedang asik bermain kita tanya, itu bikin apa? Yang penting dia ada produk hasil dia sendiri walaupun tidak sama dengan teman-temannya. Atau kita kasih akal-akalin misalnya, oh dia lagi males nih. Gimana kalau kakak jadi satpamnya? Misalnya. Jadi aku ngapain bu guru tugasnya? Tugasnya kakak liatin di kelompok ini udah selesai belum pekerjaannya, nanti dia kan gini, udah cepet tuh, so tau tehnya pada kermalesnya, dia terus pada gitu. Kita berdayakan dia untuk jadi pengawas misalnya, atau untuk jadi apa yang bisa membantu kita di kelas. Yang penting dia ikut bermain, tetap ikut terlibat dalam permainan di kelas itu, ya. Itu. Jadi jangan didiemin bu, kalau didiemin, udah nanti dia melakukan yang lain, akhirnya ngacak-ngacak. Atau minimal nanti orang tuanya bertanya, anak saya kok nggak ikutan sih bu, gitu kan ya. Itu juga akan jadi pertanyaan dan tanggung jawab